Selamat pagi ya pemirsa Saga Timur YouTube dan juga yang ada di Facebook saya, yaitu Meditasi Tantra. Pada waktu yang lalu saya pernah kedatangan teman, dan kita bicara soal kesadaran ya. Kemudian teman ini tertarik dengan apa yang saya sampaikan, dan juga kenapa bisa tertarik? Karena beliau juga seorang penggiat spiritual atau seorang penggiat kesadaran murni melalui ajaran Islam yang secara dalil dan secara konsep sangat luar biasa. Ya, sangat menguasai, dan ternyata ketika kita istilahnya dalam bahasa kasarnya itu debat, seluruh pertanyaan-pertanyaan yang dipojokkan ke saya kebetulan saja itu bisa saya jawab di luar dari konsep berpikirnya atau di luar dari apa yang disangka seperti itu. Sebetulnya saya tidak pinter, tapi saya menjawab dari kesadaran juga, sehingga itu akan terjawab. Jadi saya nggak menjawab tapi terjawab. Ya, saya tidak menjawab karena saya juga nggak bisa sebetulnya. Jadi nggak ada konsep di kepala saya dan hanya nyelonong begitu saja jawaban itu. Biasanya seperti itu ya. Sesuai dengan instruksi dan informasi yang saya dapatkan dari semesta. Istilah saya seperti itu. Karena saya nggak punya konsep itu. Tiba-tiba muncul. Nah, biasanya seperti itu. Jadi tiba-tiba ya. Nah, beliau kemudian mengatakan, saya sebetulnya tertarik dengan apa yang kamu sampaikan, tetapi saya hanya mau mengalaminya dari jalur ini, jalur Islam maksudnya. Dia tidak mau kalau pakai jalur saya, karena jalur saya kebetulan pada saat itu dengan cara meditasi. Sedangkan meditasi di Islam itu secara syariat ya itu tidak ada gitu. Nah, dari sini juga saya agak kebingungan ya, meskipun bisa sebetulnya, meskipun bisa gitu loh. Makanya kemudian saya akhirnya memahami konsep semacam itu, sehingga saya juga ikut menyesuaikan diri. Ada orang datang maunya lewat Islam, ya kita kasih metode Islam. Ada orang ya mungkin bahasanya saja sebetulnya ya, intinya itu sama sih sebetulnya, bahasanya saja. Kita itu suka terjebak dengan bahasa istilah-istilah itu yang bikin mumet itu loh. Orang Buddhis pakai istilah anatta, orang Sufi pakai istilah fana, orang Tao pakai istilah apa, orang Hindu pakai istilah apa, orang Kristen pakai istilah kerajaan Tuhan. Istilah itu bikin kita pusing, padahal ya intinya sama aja sebetulnya. Dan kadang-kadang kita itu tidak mau pakai istilah yang berbeda dari apa yang kita yakini gitu loh. Seperti itu. Contoh, orang ateis pasti dia nggak mau kalau saya bicara tentang Tuhan. Nggak mau karena di dalam alam bawah sadarnya tidak ada konsep tentang Tuhan. Berarti dia sebetulnya bukan tidak setuju, dia setuju sebetulnya. Bukan tidak setuju ya, dia netral ya. Dia netral, sebenarnya dia setuju ya enggak, tidak setuju ya enggak. Yang tidak setuju itu bukan dia sebetulnya, tapi konsep-konsep yang ada di pikiran bawah sadarnya. Konsep itu adalah sebuah informasi, konsep itu adalah sebuah rumus, konsep itu adalah pola berpikir. Pola berpikir adalah sudut pandang. Jadi sudut ya, sudut itu kan kecil kan. Kalau Anda memahami gajah dari sudut bawah, maka Anda akan melihat gajah itu panjang, terus besar gitu, karena Anda melihat kakinya gitu loh. Maka ketika saya menunjukkan gajah dari sisi kepalanya, Anda akan ngamuk. Kenapa? Ya ngamuk bukan Anda, tapi konsep yang tertanam di alam pikiran bawah sadar kita lah yang ngamuk, karena tidak sama. Karena dulunya dulunya mendapat informasi yang berbeda, makanya saling benturan. Orang ateis benturan sama orang teis benturan sama teis yang lain karena berbeda. Orang Hindu benturan sama Islam benturan sama
Kristen, Kristen benturan sama kejawen, kejawen benturan sama apalagi gitu kan. Ya kita tercerai berai gitu loh, kita tercerai berai hanya masalah bahasa, kalimat, istilah dan sebagainya. Semua itu tertanam di alam pikiran bawah sadar kita, diawali dari informasi. Maka informasi yang paling pertama itulah yang akan menjadi keyakinan kita. Kalau Anda diinformasikan sebagai ateis gitu loh, yang ada di alam bawah sadar Anda adalah pemikiran ateis ya, pemikiran sebetulnya, pemikiran ateis, maka Anda akan menolak pemikiran tentang agama. Pemikiran tentang agama akan menolak pemikiran tentang ateis. Kenapa bisa seperti itu? Karena beda program. Ibarat robot, beda sistem robot. Ibarat robot itu beda file. Yang satu itu robot itu filenya isinya itu tentang ya kayak apa ya? Kayak televisi. Yang satu tuh kayak HP ya. HP saya dan HP Anda itu berbeda, meskipun HP itu memiliki jaringan informasi yang sangat tidak terbatas. Internet itu sangat tidak terbatas. Anda bisa googling apa aja. Tetapi akan menjadi terbatas, menjadi sudut pandang ketika HP saya dan HP Anda itu pasti berbeda. HP saya mungkin isinya tentang googling tentang meditasi, tentang apa gitu. Tentang sains. HP Anda itu mungkin isinya tentang musik, tentang game. Nah, sedangkan di HP saya nggak ada. Nah, padahal di internet semua itu ada, musik juga ada. Kenapa? Tapi di HP saya nggak ada musik. Karena saya nggak suka musik. Sama dengan diri kita, alam bawah sadar kita itu seperti HP. Nah, sedangkan internet itu seperti alam semesta, dia memiliki semuanya. Tetapi ketika masuk alam bawah sadar kita, itu hanya yang dipercaya atau informasi yang pertama. Kalau Anda itu bapaknya orang Islam, maka Anda juga jadi Islam. Kenapa? Karena ditanam di alam bawah sadar kita informasi tentang Islam. Nah, tetapi itu pun bisa berubah seiring waktu gitu loh. Seiring waktu pemahaman itu bisa berubah jadi ateis misalnya. Kenapa? Karena dia kemudian berpikir, kemudian mengenal sistem-sistem yang lain. Akhirnya dia memutuskan, mungkin dia ketemu orang ateis, dijelaskan sama ateis, kemudian dia percaya. Apakah itu disebut transformasi atau disebut kesadaran atau disebut dengan spiritual? Tidak. Perpindahan manusia dari agama menjadi ateis itu bukan spiritual, itu adalah hanya perpindahan file saja, rekaman filenya yang berbeda. Yang satu itu rekaman filenya itu A awalnya, kemudian diganti B, itu aja. Jadi tidak ada transformasi ya, tidak ada transformasi, sama aja sebetulnya, hanya beda file. Kemudian Anda perang gitu kan, bedanya ya nggak ada bedanya sebetulnya. Kemudian yang satu lagi misalkan ya yang satu asalnya ateis kemudian jadi beragama, itu juga sama, itu masih muter-muter di rumah yang sama, beda kamar aja. Kamu pindah kamar A jadi kamar B, pemikiran A ke pemikiran B, pemikiran B kamu sudah bosen jadi pemikiran C, pemikiran C kamu bosen pindah ke pemikiran D. Itu hanya beralih pemikiran saja, tapi tidak terjadi transformasi sebetulnya ya, tidak terjadi transformasi. Nah, makanya Sang Buddha itu kan bilangnya begini, percaya dan tidak percaya itu sebetulnya sama ya, hanya beda kamar aja, kamar A sama kamar B. Misalnya begini ya, kamu percaya sama Tuhan, itu artinya kamu meyakini bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, satunya tidak percaya karena dia ateis. Ateis itu apa sih? Orang yang dirinya itu percaya bahwa dirinya tidak, bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Sama aja kepercayaan gitu. Cuman beda kepercayaan, yang satu percaya ada, yang satu percaya nggak ada. Jadi sama-sama kepercayaan sebetulnya. Di mana transformasinya? Nggak ada gitu. Yang satu itu meyakini kalau ada, yang satu meyakini tidak ada, kan sama-sama yakin aja.
cuma beda keyakinan kan. Nah gitu. Terus ada lagi agama A sama agama B, ya sama kayak ateis tadi, yang satu percaya Tuhannya itu seperti ini, terus yang satunya beda lagi seperti ini. Jadi nggak ada transformasi, sama aja, itu muter-muter ya, muter-muter. Kamu tidak menemukan esensinya, kamu tidak keluar, tidak melompat ke arah transformasi. Itu hanya satu pemikiran berubah, diubah jadi pemikiran yang lain, tapi sama aja, itu pemikiran, konsep ya, sama aja, tidak ada perbedaan yang jelas gitu, tidak ada transformasi seperti itu. Jadi keyakinan itu ya seperti itu konsepnya. Kamu meyakini kalau ada, kamu meyakini tidak ada, kan sama-sama yakin, sama-sama sebuah rumusan, sebuah konsep gitu kan. Intinya sama sih sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian teman ini menyuruh. Teman ini pengen dia terbuka, tapi dari jalan yang dia percayai, seperti itu. Dari jalan yang dia percayai, misalnya dari Islam gitu kan. Maunya seperti itu gitu. Kebanyakan orang seperti itu ya. Tidak mau pakai yang lain, meskipun yang lain itu mungkin malah lebih mudah gitu loh. Saya pernah memberikan sebuah rumusan tentang meditasi vipassana kepada orang, tapi saya nggak ngomong kalau itu vipassana dari Buddha, saya nggak ngomong, dan dia menjalankannya dan malah cepat sampai. Nah, begitu saya buka bahwa itu adalah metode Buddhis, dia kaget. Karena dia tidak cocok kalau pakai Buddhis itu katanya. Artinya dia tidak, karena dia Islam gitu. Tapi faktanya ketika saya nggak ngomong, ya sama seperti orang makan jengkol gitu loh. Orang tuh taunya teorinya jengkol itu baunya nggak enak, makan jengkol tuh nggak enak, itu kan teorinya. Begitu saya kasih masakan jengkol dengan masakan khusus yang dia tidak tahu kalau itu jengkol, karena sebelumnya nggak pernah melihat jengkol. Terus saya ngomong, tapi saya nggak ngomong kalau itu jengkol gitu. Dia makan enak. Saya tanya orang Bandung tuh, enak nggak? Enak. Ini jengkol loh. Ya nggak percaya kalau itu jengkol gitu kan. Orang itu kebanyakan seperti itu. Nah, kebanyakan orang itu terkotak-kotak, tercerai-berai, dan dia kepingin hanya yang dia yakini. Jadi dia itu, manusia itu hanya mau mendapatkan informasi sesuatu hal yang dia yakini itu loh. Dia nggak mau sebelahnya. Makanya di Islam itu hadis-hadis itu juga tendensius ya, tendensial ya, memuat tendensi. Kenapa? Karena dari misalkan NU ya nggak mau hadis-hadisnya dari Muhammadiyah misalkan, mereka nggak mau pakai gitu loh, nggak mau melihat gitu loh, menutup mata. Dan sebaliknya gitu loh. Akhirnya apa? Kita tercerai-berai. Makanya di postingan saya itu ya campur aduk gitu loh. Ada Ustadz Baikuni, ada dari Sufi, ada dari meditasi Tantra, ada dari Buddha, Hindu, Kristen, nah sebagainya. Karena sebetulnya kalau menurut saya perbedaan itu bukan untuk dicerai-beraikan, tapi untuk karena begini ya, ketika Anda itu karena Anda itu misalkan beli aqua gitu loh di toko A, itu belum tentu Anda cocok belinya di toko A karena mungkin pelayanannya kurang bagus gitu kan. Toko A itu pelayanannya jelek, terus nggak ramah itu loh. Kan bisa memilih di toko B gitu loh. Meskipun barangnya sama-sama aqua, tapi mungkin Anda lebih nyaman lewat toko B. Sama, ajaran itu sebetulnya sama seperti itu. Belum tentu Anda lewat toko A yang Anda percaya itu bisa sampai dengan cepat, tapi belum tentu Anda yang melalui toko B yang Anda malah nggak suka itu lebih lambat, belum tentu. Kadang-kadang malah sebaliknya ya. Makanya banyaknya sebuah ajaran itu sebetulnya malah bagus. Kenapa? Anda bisa milih,
Anda bisa milih dan Anda bisa mendapatkan informasi dari seberangnya gitu loh, seberangnya lagi, dan ternyata itu bisa dikorelasikan. Bukan berarti sama ya, secara inti sama tapi secara jalan berbeda, dan Anda akan melihat oh ternyata di Islam itu jalannya pakai jalan sebelah sana ya, di Buddha itu ternyata pakai ini, di Hindu itu pakai ini, ateis itu pakai ini gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa jalan-jalan itu ada gitu loh, dan bisa sebetulnya gitu loh. Dan kita tak perlu fanatik ke salah satu jalan, karena tidak ada jalan yang paling sempurna gitu loh. Adanya adalah jalan yang cocok ya, kita harus memilih yang cocok sebetulnya. Jadi sebetulnya adalah perbedaan itu tidak untuk diperdebatkan dan untuk menjadi kisruh, tapi untuk dijadikan suatu perluasan dan juga kita akan jadi unik gitu loh. Coba kalau Anda silang budaya gitu, misalkan budaya di Jawa gitu, kemudian Anda pergi ke mana itu, Bandung gitu, atau pergi ke luar Jawa gitu, Anda tidak bisa menghina budaya sana meskipun itu berlawanan dengan budaya Anda, tidak bisa. Kenapa? Ya itulah namanya keunikan, sehingga Anda malah justru tahu di Jawa itu nggak boleh seperti ini. Kalau misalkan di Jawa itu menghormat orang itu pakai bungkuk gitu, oh ternyata malah di India itu mencium kaki gitu. Kalau di Arab itu malah menyentuh kepala gini, ini tanda hormat. Padahal kalau di Jawa gini, menyentuh kepala orang itu penghinaan gitu kan. Jadi Anda malah bisa tahu bahwa perbedaan-perbedaan itu sebetulnya menjadikan keunikan gitu loh, malah bukan debat. Ya kan kadang-kadang saya melihat di komentar tuh aneh itu, orang beda kok malah debat. Kan lucu kan ya. Saya anehnya itu, lucunya itu kenapa harus berdebat gitu loh, kan itu keunikan. Kulit kita itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Kalau itu diperdebatkan ya nggak selesai gitu loh, Anda akan menjadi saling menghina. Padahal itu menunjukkan keunikan gitu loh, bukan keseragaman ya, tapi keunikan. Oh ternyata ada ya orang negro ya dari Zimbabwe atau dari mana itu, ternyata hitam sekali ya, terus kemudian Anda menghina, oh kulitnya kok hitam gitu, lucu gitu kan. Nah itu Anda nggak melihat keunikan, akhirnya Anda hanya melihat perbedaan yang Anda anggap sebagai sesuatu yang bukan Anda itu salah, sesuatu yang bukan Anda itu sesat gitu loh. Nah itu sebenarnya kacamata Anda yang melihat sesuatu secara dilihat dari pertentangan gitu loh, karena akhirnya muncul emosi dan sebagainya. Nah menurut saya ya suatu perbedaan itu tidak masalah gitu loh, tidak masalah, karena intinya sama sih. Misalkan Anda beli aqua gitu kan, ada orang beli aqua itu harganya misalkan 25.000 gitu kan, mahal sekali kan. Tapi ada loh orang yang memang lebih nyaman dan lebih suka beli aqua yang harganya 25.000. Kenapa? Ya mungkin dia orang kaya gitu loh, dia lebih suka beli aquanya di tempat-tempat yang bergengsi gitu loh. Kemudian Anda ketawa gitu loh, beli aqua kok 25.000, orang gila gitu kan. Lah kan belum tentu kecocokan dia sama dengan Anda itu. Anda beli aquanya di warung sebelah dengan harga cuman 5.000 atau 7.000 gitu kan. Ketika diminum isinya sama, hakikatnya kan sama sebetulnya, cuma metodenya yang berbeda. Yang satu pakai metode A, yang satunya lagi metode B gitu kan. Ketika itu dikombinasikan, malah akhirnya ketemu benang merahnya ya. Jadi manusia itu sebetulnya menurut neuroscience itu memang lebih banyak melihat perbedaan. Itu sih sebetulnya wajar ya, itu manusiawi. Kenapa? Karena itu cara kita bertahan hidup di zaman dulu purba, dan itu diwariskan secara DNA. Kenapa? Karena dulu ketika ada pohon bergoyang, goyang-goyang gitu kan,
manusia purba itu ada yang lari, ada yang tidak. Karena yang tidak itu dia dia pengen memastikan itu harimau atau itu hanya kelinci gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu malah cepat mati. Kenapa? Karena dia nggak siap gitu loh. Malah yang bertahan hidup tuh orang yang ketakutan dulu, padahal belum tahu itu apa. Bisa jadi cuman kelinci, tapi dia lari duluan. Tapi itu membuatnya selamat, dan orang yang selamat ini adalah orang-orang yang seperti itu, orang yang belum tahu dengan jelas tapi dia sudah lari. Nah, maka orang-orang yang selamat ini makin banyak dan beranak pinak. Nah, sehingga ini menimbulkan atau mewariskan DNA-nya. Di mana kenapa hoax itu mudah dipercaya? Kenapa kita baru lihat judulnya saja sudah menghujat? Kenapa baru video belum melihat videonya, belum melihat penjelasannya kita sudah menghujat duluan? Kenapa seperti itu? Karena DNA dari nenek moyang kita itu seperti itu. Baru melihat pohon bergoyang, belum tahu itu apa, itu sudah lari gitu loh. Awalnya dari situ sebetulnya. Dan itu wajar. Ya, dan itu wajar. Tetapi ini perlu disadari, karena kalau tidak itu juga Anda lebih rentan untuk kemakan hoax, istilahnya seperti itu, dan terombang-ambing secara emosi itu. Kalau Anda tidak cocok dengan sesuatu, sebenarnya yang nggak cocok itu bukan Anda, tapi konsep yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda itu yang tidak cocok, itu yang benturan sebetulnya. Nah, kalau kita sadari bahwa yang benturan bukan aku, tapi adalah sebuah konsep yang tertanam, yang tersuntikkan, ya, terdogmakan di alam pikiran bawah sadarku, ya yang benturan itu sebetulnya. Dan sehingga Anda nggak benturan, Contohnya misalkan begini, ada orang ngomong kesadaran, kemudian saya merasa nggak cocok. Itu sebenarnya yang nggak cocok bukan saya. Atau ada orang ateis, ada orang ngomong tentang agama, kemudian dia nggak cocok. Yang nggak cocok bukan dia, tapi program mindset ateisnya. Dan sebaliknya, orang yang beragama mendengarkan ceramahnya neuroscience, misalkan Dr. Rio Hasan, yang bicaranya itu katanya itu jiwa nggak ada, nyawa nggak ada gitu kan. Kalau Anda itu emosi misalkan mendengar sebuah pemahaman, sebuah konsep seperti itu, karena Anda beragama gitu kan, yang meyakini bahwa jiwa itu ada, nyawa itu ada, artinya dua perbedaan keyakinan yang berbeda. Sebetulnya yang marah itu bukan Anda, itu yang marah itu alam bawah sadar Anda. Anda dikendalikan oleh sebuah program file robotik yang ada di dalam diri kita. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena Anda belum sadar. Karena Anda belum sadar, maka Anda dikendalikan. Kalau Anda sadar, nggak masalah berbeda sebetulnya. Saya juga membaca, melihat postingan video dari Dr. Rio Hasan, dan saya nggak ada masalah. Bahkan sering saya repost. Kita kan perlu melihat semuanya dari beberapa pemahaman, ya, bisa kita terima sebetulnya, dan mencari benang merahnya, bukan mencari perbedaannya. Nah, itu yang lucu seperti itu, Jadi memang manusia itu robotik ya. Kalau bawah sadar Anda isinya itu A, kemudian dapat informasi B, itu pasti ditolak, pasti. Dan sebaliknya, kalau di alam bawah sadar Anda isinya B, kemudian Anda dapat informasi A, pasti ditolak. Itu sudah pasti. Yang diterima adalah ketika B dapat informasi B, A dapat informasi A. Tetapi akhirnya kalau Anda menolak semuanya, Anda terbatas. Anda nggak akan tahu yang lain. Karena Anda hanya menerima apa yang Anda yakini, seperti itu. Padahal di luar itu masih banyak gitu loh. Makanya memang di grup-grup saya dan di akun saya sering saya jelaskan seperti ini, supaya kita lebih bijaksana, supaya kita tidak terbawa pemikiran kepada sudut-sudut pandang yang sangat sempit gitu loh. Kita lebih luas, kita lebih universal gitu loh. Dan akhirnya bisa out of the box atau out of mind, istilahnya seperti itu ya. Bahasa desonya seperti itu. Kita tidak terkotak-kotak kepada satu pemikiran dan satu pemikiran dan satu pemikiran.
seperti Buddha. Buddha itu bukan ateis, Buddha juga bukan teis, seperti itu. Maka disebut dengan jalan tengah, karena dia tidak di kiri dan di kanan. Nah, seperti itu. Ada sebetulnya sebuah ruang yang tidak di kiri dan di kanan. Ada sebetulnya, cuman itu memang sulit. Ya, untuk mencapainya memang nggak mudah seperti itu. Kalau Anda di kiri, sudut pandang Anda nggak bisa melihat yang kanan. Kalau Anda ateis, Anda nggak akan bisa memahami teis, karena Anda sudah menolak duluan. Anda mengontraskan pemahaman Anda dengan teis. Dan sebaliknya, kalau Anda teis, Anda nggak akan mungkin bisa menerima pemikiran ateis, karena Anda sudah menolak duluan gitu loh. Berbeda ketika Anda sudah berada di jalan tengah. Nah, sudah di jalan tengah, itu Anda bisa netral dan bisa melihat semuanya sebagai sebuah pemikiran. Oh, ada pemikiran A, oh ada pemikiran B gitu kan. Nanti ketemu jalan tengahnya seperti itu. Ya, jadi rata-rata orang itu memang tercerebre dalam sudut pandang dan dia akhirnya melekat dengan sudut pandangnya. Ateis melekat dengan sudut pandang ateis, teis melekat dengan sudut pandang teisnya. Bahkan teis itu bisa menjadi banyak itu loh, teis aliran A, teis aliran B itu dalam satu ajaran. Aliran C itu sudah beda lagi, melekat lagi. Kemudian yang ateis juga sama, ada agnostik, ada apa, jadi banyak sekali. Dan sebetulnya Anda nggak perlu terjebak pada satu pemikiran gitu loh, menjadi sudut pandang aku adalah orang ini gitu kan, aku adalah orang itu gitu. Namanya sudut pandang itu akan mengkerdilkan kita menjadi kecil, menjadi sangat terbatas, karena sebetulnya masih banyak yang pemikiran, tapi Anda memilih untuk meyakini hanya satu pemikiran saja, akhirnya kan terbatas ya. Makanya di Islam itu ada Jalaluddin Rumi itu dia ngomongnya begini, jangan terkotak-kotak pada satu pemikiran gitu loh, beradalah di ruang murni yang bebas dari penghakiman dan penilaian. Nah, itu akan jadi universal gitu loh, seperti itu. Oke.